Seumpama biji. Selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Shalom. Harapan saya, saudara sungguh dalam Tuhan. Kita tetap bahas satu tema pada pagi hari ini, yaitu kesuksesan ilahi. Kesuksesan ilahi ini bisa terjadi ketika kita mampu beristirahat di dalam Tuhan. Dan kemarin kita telah melihat orang yang tidak mampu beristirahat dalam Tuhan dan orang yang sanggup beristirahat dalam Tuhan, yaitu Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Saudaraku, pagi ini kita akan lanjutkan tentang istirahat dalam Tuhan. Kita akan melihat satu tokoh lagi, orang yang dahsyat, anak Tuhan yang dahsyat, yang mampu beristirahat di dalam Tuhan. Saudara, kita masih ingat dalam hidup kita, walaupun masa itu sudah lewat, yaitu masa di saat pandemik, di mana semua kegiatan rasanya harus berhenti dan dikerjakan di rumah, di mana kita harus jaga jarak. Dan ini berdampak juga yaitu pada kegiatan gereja, di mana gereja harus berhenti, tidak ada kegiatan, dan hanya sedikit yang kegiatan. Di gereja di mana saya aja juga berhenti, tapi walaupun hanya sekali aja dia berhenti. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam situasi semacam itu orang-orang mengalami ketakutan dengan adanya virus yang berdampak dengan kematian. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang bisa tidak datang ke gereja, mereka di rumah, mereka jaga jarak, mereka tidak kerja. Dan gereja mengadakan kegiatan ibadah online. Dan saudaraku, ada orang-orang yang mulai beribadah online di rumah. Tetapi sudah ketahui bahwa orang yang beribadah di online di rumah, hanya sebagian kecil mereka serius beribadah di dalam ibadah di rumah secara online. Mereka bisa ibadah tidak secara serius. Mereka bisa melihat ibadah online dengan makan, dengan tiduran, dan hanya sebagian kecil mereka serius. Saudaraku, ini berdampak dengan luar biasa. Saya tidak bicara tentang hal itunya, tetapi saya melihat ada sesuatu yang terjadi bagi orang-orang yang luar biasa yang di dalam Tuhan. Pada masa Raja Darius pada waktu itu ada kondisi yang betul-betul serius, di mana dikatakan ada dekret, ada perintah yang diperintahkan bahwa tidak boleh selama 30 hari. Tidak boleh orang memohon kepada dewanya atau kepada orang lain kecuali kepada Raja Darius pada waktu itu. Tidak boleh memohon, artinya ibadah pun harus berhenti selama 30 hari. Itu yang terjadi pada masa itu, di mana orang tidak bisa datang kepada Yahweh-nya, di mana orang tidak bisa datang kepada Elohim pada waktu itu. Orang hanya bisa diam memohon kepada raja pada waktu itu, yaitu Raja Darius pada waktu itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi dengan seorang anak Tuhan yang bernama Daniel? Dikatakan dalam Daniel 6 ayat yang ke-10. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Ini yang dilakukan oleh seorang yang mampu, saudaraku. Istirahat di dalam Tuhan. Ketika masalah itu datang dalam kehidupannya, dia tidak takut dengan masalah yang ada di luar, tapi dia lebih takut dengan apa yang di dalam, yaitu dia mampu tetap bersama dengan Yahweh-nya. Dia mampu tetap bersama dengan Tuhan-nya. Dia bahkan mencari Tuhan lebih lagi 3 kali sehari, bahkan memuji-muji Tuhan di tempat itu. Ada resiko, tetapi bagi Daniel, resiko itu kecil. Memang resikonya adalah kematian. Seperti pada pandemik virus corona pada waktu itu, orang yang kena bisa mati. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, bagi yang namanya Daniel, dia tidak takut dengan apa yang terjadi. Tidak takut dengan konsekuensi yang ada. Orang yang melakukan pelanggaran hukumannya dimasukkan ke dalam gua singa. Di ayat berikutnya dikatakan, sesudah itu raja memberikan perintah lalu diambilnya Daniel, dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Apa yang Daniel lakukan itu berdampak, yaitu dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa.
Sudah bisa baca di dalam Daniel dan lain sebagainya, sudah bisa temukan, saudaraku. Tapi yang jelas, konsekuensi itu terjadi dalam kehidupan Daniel. Dia bisa bersandar, dia bisa istirahat di dalam Tuhan, walaupun konsekuensinya besar adalah kematian, dia tetap beribadah kepada Tuhan, dan dia menerima konsekuensi itu. Artinya, dia masuk ke dalam gua singa. Tetapi bagi Daniel itu tidak menakutkan, karena gua singa itu terlalu kecil. Hadirat Tuhan, dia bisa istirahat di dalam hadirat Tuhan, walaupun di dalam gua singa. Kita lihat saudara kasih Tuhan di dalam ayat berikutnya lagi. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapain aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ketika pagi-pagi Darius datang dan bertanya atau memanggil yang namanya Daniel, apa yang terjadi? Daniel berkata, aku di sini. Ternyata Daniel melihat penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan. Dia bisa tidur, istirahat di dalam hadirat Tuhan, walaupun bersama dengan singa-singa. Dan mujizatnya dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Saudaraku kasih Tuhan, ternyata orang yang bisa istirahat di dalam Tuhan, orang itu akan tampil menjadi orang yang kuat. Orang itu akan menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan bukan seorang yang bisa berkhotbah, bukan orang yang memimpin puji-pujian. Saksi Tuhan adalah orang yang bisa keluar dari masalah besar dan menang. Orang yang bisa tidur di dalam hadirat Allah, orang yang bisa istirahat di dalam hadirat Allah, dan keluar menjadi tampil menjadi saksi Tuhan. Biar hidup saudara adalah hidup yang bisa istirahat dalam hadirat Tuhan. Sehingga masalah yang saudara sedang hadapi pada hari ini, apapun bentuknya, itu hanya kecil. Dan Tuhan bisa melakukan yang lebih besar, karena Tuhan lebih dahsyat dan hadir dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, apa yang saudara rasakan? Apa yang lebih nyata? Hadiratnya atau ketakutan yang ada di luar? Biarlah hidup kita, hati kita bisa istirahat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami bisa istirahat di dalam Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Kami mau percaya dan mempercayai Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.